Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal 1,5 juta. Omsetnya bisa per bulan average-nya 3M. Ramadan bulan puasa itu bisa mencapai 10M. Dalam setahun hampir 40M. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Lo jualan apa sih bro? Sepatu. Ya. Sepatu bisa sampai 40M tuh setahun. Iya. Sepatu lokal tuh sekarang lagi dinamis mas. Ini Tommy Tri Wibowo. Pasti lo anak pertama ya? Ketiga. Oh ketiga ya, Tri soalnya ya. Tommy Tri Wibowo ini adalah pengusaha satu brand sepatu. Ini jujur gue baru tahu nama brandnya. Tapi setahun 40M, hampir 40M Masya Allah. Nah ini biar lo gak penasaran ya sama si Tommy ini. Kita lihat profilnya aja ya. Ini dia. Murah tapi gak murahan. Itulah Thunder Bear. Brand lokal ini mampu membuktikan bahwa kualitas, inovasi, dan desain yang khas bisa lahir di tanah kita sendiri. Terbukti, lebih dari 1.000 pasang sepatu setiap bulannya laris di pasaran hingga kini. Nah, di balik kesuksesan Thunder Bear, ada ketekunan dan dedikasi dari seorang pria kelahiran Majalengka 34 tahun silam. Siapa dia? Dan seperti apa perjuangannya membangun bisnis ini dari nol? Inilah sosok inspiratif Tommy Tri Wibowo. Tom, Ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah mas. Kalau misalnya dibilang kualitas, gimana? Kalau kualitas sih tetap jadi konsentrasi kita ya. Karena walaupun gini loh, kita emang harganya terjangkau. Bisa dibilang murah, tapi bukan berarti kita bikinnya asal-asalan. Enggak sama. Justru kita ada double check dari pabrik ketika sampai di gudang kita double check lagi. Sebenarnya Tommy ini backgroundnya apa sih? Backgroundnya. Kok tiba-tiba lo jualan sepatu tuh kenapa? Maksud background lo apa? Penikmat fashion emang. Dari kuliah tuh udah suka banget sama fashion. Lo kuliah lo apa? Komunikasi. Public relation. Di mana waktu itu? Di Unikom, Bandung. Bandung. Iya. Tapi dari dulu memang lo suka dunia fashion? Fashion suka banget mas. Jadi dari ngikutin, misalkan tahun ini lagi suka apa, tahun ini suka apa, dan dari zaman kuliah juga udah mulai belajar berwirausaha lah ya. Apa dulu waktu lo jualan? Nah sama sepatu. Sepatu juga Iya, dari karena dulu? basicnya suka banget sama sepatu. Dulu lo koleksi sepatu nggak? Koleksi. Hah. Tapi masih versi yang light lah mas, masih yang Iya. biasa aja. Karena kan Ya, sesuai pendapatan kantong dulu lah ya. Betul. Seiring berjalannya waktu, dulu masih ada keterbatasan dari produksi hingga saya sekarang mas. Untuk ketemu vendor yang gede, pabrik yang gede itu mudah. Oke. Kalau dulu susahnya bukan main karena sosmed belum bergerilya lah ya. Oke. Terus lahirnya Thunder Bear ini, ya itu gimana sih bisa lahir? Maksudnya karena lo emang suka sepatu, akhirnya lo memutuskan, oke, gue bikin sepatu, gue pengen jadi pengusaha sepatu, atau gimana? Iya, basicnya emang suka sepatu. Sebelumnya saya punya brand fashion juga di clothing gitu mas ya. Ya. Fokusnya di celana sama jaket. Fokus di celana? 2014. 2014, oke. Itu benar-benar fokusnya di celana sama jaket aja. Cuma dulu tuh masih muda mas, jadi masih tergiur dengan kehidupan lah. Gitu. Maksudnya tergiur sama kehidupan tuh apa maksudnya? Kondisi bisnis sedang baik-baik saja, tapi tapi pola saat hidup? itu, iya, pola hidup, pola pergaulan dan lain-lain. Gitu. Sehingga mempengaruhi cash flow lo? Cash flow-nya karena pada saat itu sebenarnya bisnis sedang baik-baik saja mas. Nah, tapi saya untuk minjem. Oh, Nah, dari bisa situ contohin nggak? Maksudnya minjem kayak gimana? Ya minjem ke salah satu lembaga untuk modal. Padahal keuangan pada itu lagi sehat. Oh, Gitu. Jadi, tergiur ya? Iya, betul. Mindsetnya pada saat itu pengusaha itu keren ya harus ada pinjaman. Oh. Dulu mindset saya seperti itu. Nah, sampai akhirnya bisnis bukan tiba-tiba mungkin emang sudah seharusnya seperti itu kan. Yang tadinya baik-baik saja mulai keluar masalah satu, masalah dua ya sampai akhirnya dikatakan bangkrut mas. Gitu. Berapa lama tuh? 1 tahun dari Minjem? ya 1 tahun? 1 tahun mas, cepat banget. Habis ya? Dan itu kebetulan saya mau nikah pada saat itu. Terus waktu mau nikah gimana itu? Luar biasa ya. Tapi yang saya salah dulu tuh, saya mulai dari sholat Jumat dulu, bukan yang wajib. Karena saya ngerasa ibadah yang seminggu sekali itu saya bisa terhitung dalam 1 tahun gitu loh mas. Jadi saya sholat Jumat dulu, lihat YouTube, tiba-tiba ada dengar ceramah kan, sholat duha. Setelah sholat duha saya lakukan, baru saya ke wajib. Dari situ saya baru merasakan
titik ikhlas lah. Oh, Masya Allah. Iya. Abis itu kan nikah. Ya, Nikah dulu baru bangun Thunder Bear ini? bukan. Saya nikah enggak? dulu, saya kerja dulu di kantor. Oh, kerja dulu di kantor? Iya betul. Oke. Terus ya merasa bukan fashion saya, mungkin saya di situ selalu menggerutu gitu loh. Oh, ketika kerja itu ya? Betul, menggerutu. Lalu saya memutuskan karena tinggal di Jakarta, kebetulan istri dulu kerja di Jakarta. Oke. Saya memutuskan untuk ke Tanah Abang cari jualan. Saya nggak tahu harus jualan apa gitu loh. Tapi saya butuh kehidupan kan. Dari blok A, B sampai D kalau nggak salah dan masing-masing lantai saya muter aja jualan apa ya, jualan apa. Saya nggak tahu harus jualan apa. Tapi kehidupan kan harus berlanjut. Betul. Sampai titik apa tiba-tiba bikin sepatu atau ada ide-ide lain dulu ketika di Tanah Abang itu? Kebetulan dulu lagi tren bomber sama Bapak Presiden ya. Bomber iya, jaket ya waktu itu ya? Betul, jaket bomber. Di situ saya ngambil tuh, terus saya foto. Polanya masih endorse lah, karena dulu saya belum bisa advertising gitu. Ingat nggak endorse pertama ke siapa? Endorse pertama zaman dulu ke Joya, Amalia Ele, Stranger. Kalau yang bomber ini saya ke Awkarin. Oh gitu. Iya, ke Awkarin. Itu meledak tuh? Itu meledak. Meledak di situ? Meledak di situ. Orderan yang tadinya cuma 5, 3 bisa 20, 30. Oh. Nah di situ Iman goyah lagi mas. Kenapa? Ya saya. Maksudnya Iman goyah pinjaman lagi? Iya, tapi ngambil mobil. Itu luar biasa lagi tuh. Iya. Ini malah lebih parah kalau menurut gue sih. Parah. Maksudnya ya Karena kita udah tahu kan. Dua-duanya parah. Iya. Tapi yang pertama itu bahasanya itu kan poinnya karena untuk usaha kan. Betul. Ini untuk gaya hidup ya. Iya. Ya tergocek lah Iman. Dan sudah tahu hukumnya maksudnya kayak gitu ya. Dan itu ada kejadian di mana mobil baru kita sampai, terus kebetulan saya ada acara keluarga di Garut kan pada saat itu. Perjalanan dari Jakarta ke Garut ada kejadian di mana tiba-tiba mobil saya tuh kelempar batu. Cupnya jadi penyok gitu kan. Cupnya? Iya, enggak itu berpikirannya biasa. Akhirnya besoknya memutuskan ketika kembali ke Jakarta misalnya untuk ke body repair. Dan perjalanan body repair tiba-tiba ditabrak. Di situ saya baru kayaknya ini ajab dari yang di atas deh. Soalnya saya udah tahu gitu kan. Betul peringatan dari yang di atas gitu kan. Nah, setelah beberapa bulan di situ usaha saya jatuh lagi. Oke. Waktu itu masih usaha bomber itu? Masih bomber. Sampai berapa lama? Sampai anak saya mau lahir. Nah setelah itu apa lagi? Setelah 1 tahun anak mau lahir, saya pun tidak punya pendapatan kan. Sampai saya bilang sebelumnya ke istri tuh, udah pokoknya kalau misalkan kita ditakdirkan lahir di bidan nggak apa-apa, gitu kan. Karena untuk istri oke lah ya. Iya, dengan terpaksa mungkin pada saat itu kan. Apalagi mau gimana lagi gitu kan Mas ya. Tapi ngomongnya apa oke apa terserah waktu itu. Soalnya gimana gue lagi riset nih. Gitu. Gimana tapi mukanya agak ngerut gitu kan. Itu kan kelihatan gitu ya. Tapi ya udahlah akhirnya di bidan itu dirujuk ke rumah sakit lalu istri diantar ke UGD tuh. Lalu saya di parkiran diem setengah jam ada tuh Mas. Uang dari mana masa nyusahin orang tua lagi gitu kan. Ya tapi ya udahlah ke atas dulu aja gitu kan. Oh maksudnya atas itu doa maksudnya? Ke atas ke ruangan istri. Ya tapi udah pasrah banget itu. Udah pasrah banget gitu kan. Oh naik ke atas maksudnya? Naik ke atas, ke istri kan sendirian, gak ada yang nemenin kan. Udah kayak gitu, anak lahir dengan kondisi yang kurang sempurna. Bisa di-cut dulu gak? Saya agak terharu nih. Gak apa-apa, ngomong aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa Tom. Kalau kita ngomongin anak, udah pasti kayak gitu. Gue paling gampang gue nangis kalau misalnya udah ngomongin anak tuh paling gampang. Sama bro, gak apa-apa. Namanya kita kerja ya, cari nafkah. Pastilah buat keluarga, istri, orang tua, buat anak kita udah pastilah. Dan gue ngerasain juga apa yang lo rasain. Maksudnya bukan masalah nggak sempurnanya. Betul. Artinya poinnya lebih ke ketika ngomongin anak, betul. Ya kita bawaannya pasti melo sih. Betul. Anak saya terlahir dengan kondisi setep pengkor gitu kan. Dimana kondisi pada saat itu saya benar-benar pasrah gitu loh. Istri saya benar-benar terpukul. Tapi pada saat itu saya yakin gitu loh. Setelah kesulitan ini pasti ada kemudahan. Iya, Masya Allah. Intinya saya harus ikhlas, kita harus ikhlas. Mungkin ini karena dosa-dosa kita yang terdahulu. Khususnya saya nggak mau menyalahkan orang lain pada saat itu, gitu loh. Sampai akhirnya di kondisi sedang tidak baik-baik saja di ekonomi khususnya gitu kan. Anak butuh perawatan, di mana tiap minggu dia harus digips kan. Pada saat itu dengan kondisi ya, saya nggak tahu harus cari kemana gitu loh. Yeah. Tapi beruntungnya
beruntungnya itu di saat kondisi saya sedang susah, saya tidak untuk memutuskan kembali meminjam. Ya, alhamdulillah. Sampai akhirnya ada rezeki, ya mungkin inilah rezeki itu udah ada takarannya. Ada aja yang tiba-tiba toko yang dulunya macet tiba-tiba bayar. Masya Allah. Mas. Sampai akhirnya fase itu lewat, dan karena saya nggak tahu harus gimana, memutuskan untuk gokar. Oke. Oh, sampai gokar dulu sempat karena ya. kan bagaimanapun juga kan ya kehidupan terus berlanjut gitu Mas ya. Nah di situ sana sini saya selalu menggerutu gitu loh. Oh, masih menggerutu terus ya? Masih menggerutu sampai akhirnya ada titik di mana saya pengen nangis tapi nggak keluar air mata. Nah di situ saya perlahan-lahan coba, ya udah deh ini mendingan mobil dijual aja, ntar ke depannya nggak tahu gimana nanti. Oh, mobil yang lo beli itu ya? Yang kredit ini nih. Akhirnya mobil itu dijual dan kehidupan belum langsung berubah. Belum langsung berubah, justru ujian datang bertubi-tubi. Dari masalah internal ataupun eksternal gitu kan. Cuma bisa berdoa aja Mas pada saat Masya Allah, udah pastilah. Udah pasrah semua kepada Allah. Betul. Kayak gini berarti Fase terberat saya pada saat itu adalah di situ gitu loh Mas. Jadi saya ngerasa menjadi cowok yang tidak berguna, selalu salah, dan kayaknya nggak ada bener-bener ya gitu loh. Beruntung punya orang tua yang menguatkan gitu ya. Saya tidak pernah curhat kepada mereka, tapi mungkin mereka tahu kondisi anaknya gitu kan. Orang tua saya cuma bisa bilang sabar. Kayaknya dengar kata itu saya udah bosan banget gitu loh Mas. Pada saat itu gitu ya. Dimana mengeluh saya percuma gitu kan. Cerita ke orang nggak akan ada solusi gitu kan. Sampai akhirnya ya udah saya tumpahin semuanya ke yang di atas. Masya Allah. Istri pada saat itu dikasih rezeki anak yang kedua. Alhamdulillah. Istri takut banget Mas. Ya, karena kondisi kita sedang nggak baik-baik secara ekonomi ya. Iya secara ekonomi. Tapi saya yakin gitu loh. Maksudnya udahlah. Berarti dengan kamu seperti ini berarti Allah percaya. Iya. Gitu kan. Iya. Sempat ditutup-tutupi. Enggak dikasih tahu keluarga. Maksudnya? Iya. Oke, ke keluarga. Enggak langsung bilang gitu loh. Enggak langsung bilang gitu. Jadi sampai akhirnya bilang ya biasalah satir-satir mulai sekarang aja kondisi kayak gini udah kayak gitu kan. Ya udah saya menerima sampai akhirnya dibukakan jalan untuk bisnis sepatu lagi. Jadi pada saat itu Ramadan tahun berapa saya lupa tuh. Selama ngegokar itu saya pernah jualan Mas, selalu jualan gitu loh. Pasti ya, jiwanya di situ soalnya. Ketengannya lah ya bilangnya gitu loh. Kayak chino, jaket dari brand lain saya jualin lagi, saya endorse gitu kan. Jadi ada beberapa endorse yang belum terupload, Mas, belum diupload sama si selebgramnya ini. Sampai akhirnya tiba-tiba pada situ baru buka puasa tuh. Kan saya kalau apa-apa pasti sama kakak saya. Jadi kalau jadi CS pokoknya kakak saya deh gitu loh. Nah pada momen itu tiba-tiba ngasih bukti transfer. Pada itu masih lain ya. Iya. Apaan ini? Kok nominalnya sama semua 115 pada saat itu gitu kan. Iya. Enggak, itu waktu jualan apa? Jualan Cino itu Mas. Jadi kan brand orang kan? Iya brand orang. Si selebgram ini udah lama nih gak diupload. Tiba-tiba diupload di malam itu dan banyak yang order Mas. Masya Allah. Pokoknya di situ asa tuh agak terbuka gitu kan. Sampai terus di malam takbiran terkumpul uang bersihnya tuh 15 juta. Masya Allah. Di situ saya langsung diem. Maksudnya yang tadinya mau mudik enggak ya, sekarang kebetulan saya orang Majalengka kan, mau mudik enggak ya. Udahlah gimana nanti aja gitu kan. Sampai akhirnya dikasih rezeki. Setelah Ramadan, setelah Lebaran saya pulang ke kampung ke Majalengka. Terus perjalanan ke Bandung, balik dari Majalengka ke Bandung itu saya nelpon teman saya, sahabat lah. Bro, kita comeback Conjugal yuk. Brand saya yang dulu sepatu dulu pas masa kuliah. Iya, oke. Akhirnya kita comeback, dikasih nikmat, lalu tiba-tiba nggak laku Mas jualannya. Ini yang masih sama teman waktu itu? Iya, yang masih sama teman. Jadi ada kendala telat produksi selama 3 bulan. Tapi kan maklon kan? Iya, full order bukan maklon. Full order. Karena kan ya usaha harus bertepatan dengan momen kan. Kalau momen bagus ya kita sebisa mungkin cepat masuk gitu loh. Kalau misalkan ke pending ya ada resiko. Contohnya saya
tiba-tiba barang jadi slow moving semua yang tadinya fast moving. Udah mulai bingung lagi karena mau 4 bulanan anak gitu kan. Iya. Aduh, udah gini gimana gitu kan. Masa ya balik lagi, masa ke orang tua lagi gitu kan. Anak udah mau 2 masih nyusahin orang tua gitu kan. Akhirnya saya ke bengkel, ke vendor sepatu itu. Bikinin saya sampel 1 model, ada model salah satu brand gede. Model gitu, dia kasih sampel dan saya foto mas, fotonya nggak pakai kamera, pakai merek, pakai handphone merek ya biasa, gitu loh. Karena udah pede aja lah. Yang penting gimana? Usaha deh. Iya, yang penting usaha gitu kan. Ya tapi alhamdulillah dari situ mungkin doa usaha saya, ya Allah membukakan jalan untuk saya. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah di situ mas, nggak ngelihat untung dulu awalnya. Yang penting buat 4 bulanan cukup, gitu kan. Selebihnya diputerin buat ads. Gitu. Awalnya awal Thunderbird ini udah ada Thunderbird mas. Udah ada Thunderbird. Jadi awal Thunderbird itu kan? Awal Thunderbird yang itu. Anak lo 4 bulan itu. Butuh dana untuk biaya 4 bulanan. Ya. Thunderbird ya itu awal pertama bangun berdirinya Thunderbird. Gue pengen tanya dong, Thunderbird itu apa sih artinya? Maksudnya kenapa lo kasih nama Thunderbird sepatu? Sebenarnya nggak ada arti khusus mas ya. Cuma kalau karena pengennya kan sepatu yang streetwear banget lah gitu kan. Streetwear itu identik dengan petir gitu kan. Pasti ada petir. Brand apa pasti di sana pasti ada petirnya gitu kan. Udah jadi simbol lah gitu kan ya. Sampai akhirnya nama itu dan bear beruang itu kan kuat gagah gitu loh. Jadi seolah ya sama kayak perjalanan saya. Gitu. Dia takkan lelah terus berjuang gitu kan. Diambil yang positifnya seperti itu mas. Filosofinya itu ya. Filosofinya seperti itu. Petir yang menggelegar gitu. Yang menggelegar ya. Jadi setelah ada Thunderbird ini kan itu bertepatan dengan 4 bulan anak kan. Nah setelah itu penjualan pertama di awal-awal gimana? Penjualan pertama ya itu cukup hanya untungnya, keuntungannya hanya cukup untuk 4 bulan itu. Itu yang 15 juta itu? Betul. Bukan 1.500 modal awal untuk ads doang. 1,5 juta untuk ads terus? Berarti kurang pada saat itu 6 juta lah. 6 juta awal. Iya, omsetnya. Ya, udah produksi aman. Untungnya kan kalau PO enak bisa diambil dari depan. Betul, ya kan? di depan ya. Udah gitu. Ya modalnya bahasanya bisa kita pakai untuk betul, itu ya. Betul. Ke vendor karena prinsipnya saya nggak mau sampai ada yang dikecewakan. Karena bisnis itu kan ya balik lagi kepercayaan. Betul. Nah, bagi saya itu prinsipnya udah kepegang lah. Jadi pada saat itu pokoknya uang dengan total PO ada 30 piece, 30-an piece kalau nggak salah. Langsung saya bayar ke vendor, pokoknya harus cepat jadinya ya, biar nanti open PO lagi. Ya. Alhamdulillah tuh si vendor cepet. Jadi seminggu mau delivery saya open lagi mas. Di situ udah mulai kelihatan grafiknya. Tetap PO juga? Tetap PO. Saya PO bertahan sampai 1 tahun mas. Masya Allah, itu benar-benar jagain cash flow banget ya berarti ya? Jagain cash flow, kepercayaan dan mental. Dan alhamdulillahnya lo nya juga udah ngerti konsep nggak boleh yang kayak kejadian yang udah lo lakuin kan, minjem lembaga keuangan, maksudnya yang sifatnya memang ada unsur yang tidak diperbolehkannya lah ya, gitu ya. Betul. Itu udah jadi prinsip dengan sendirinya mas ya, karena pada dasarnya ketika emang kita sudah waktunya tidak akan kemana. Iya, Gitu. Jadi kita nggak perlu nyusahin diri sendiri kalau buat kita gitu ya. Kalau misalkan kita belum ada modalnya ya udah. Nggak usah zolim ke diri sendiri ya. Nggak usah zolim ke diri sendiri gitu. Nanti yang susah diri sendiri lagi gitu kan. Apalagi udah ada keluarga ya kasihan lah. Lebih mikir ke situ. Tom, itu kan dari yang tadi lo bilang hasilnya 6 juta, terus sampai average pernah lo capai sebulan di awal-awal berapa? Wah paling gede pas sebelum corona. Pas corona ya? Ini ada kejadian yang buat saya juga jadi pelajaran gitu. Dimana pada saat itu yang PO ada kurang lebih 2.100. Dalam waktu 1 minggu mas. Masya Allah. Itu rekor terbesar kita selama open PO. 2.100 dimana ya balik lagi lah namanya manusia. Memikirkan keuntungan dan lain-lain. Wajar gitu lah. Kan. Sampai akhirnya di bulan Mei kita berangkat. Karena di Bandung kan pas itu masih di Bandung. Kapasitas produksi gak kepegang. Otomatis kita cari ke Tangerang. Kesana di bulan Mei, Februari menuju Mei. Oke, udah lancar, semuanya aman. Tiba-tiba corona datang. Supply mulai terhambat kan dari rubber, kain dan lain-lain. Otomatis yang tadinya harusnya tanggal sekian jadi mundur 1 minggu, mundur lagi 1 bulan. Di Instagram mulai pada teriak mas. Mulai ngata-ngatain kita penipu loh, apa loh gitu kan. Cuma saya bilang ke istri, kan waktu itu istri masih ikutan kan. Udah jangan dihapusin.
Maksudnya istri jadi apa? Admin? Iya, dia jadi yang suka bantuin lo. balesin ini Iya, oke. suka balesin komen, balesin DM gitu kan. Udah jangan dihapusin, nggak apa-apa, toh kita nggak nipu. Pada saat itu kan. Sampai akhirnya saya minta kepastian ke pabrik tuh kapan jadinya, dia nggak bisa pastikan. Akhirnya saya memutuskan untuk nge-refund DP yang udah masuk. Yang tadi ya. Di situ Mas, saya udah bilang tuh ke istri, udahlah Lebaran sekarang kita nggak usah beli baju baru. Iya, lagian juga mau kemana? Kata istri gitu kan. Karena lagi corona banget kan. Sampai kita clear di situ, itu jujur Mas, setiap malam saya selalu zikir. Masya Allah. Di situ saya yakin, ya itu balik lagi. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan ya. Itu selesai 3 bulan berlanjut, saya bisa bikin molding sendiri Mas. Cetakan outsole sepatu yang bawah itu. Itu kan nggak sedikit ya modalnya ya. Kalau misalkan hitungan manusia, wah saya ngumpulinnya harus 2 tahun. Tapi dalam waktu 3 bulan. Hasil dari tabungan lo itu kan? Dari hasil jualan. Jualan, iya. Karena kalau tabungan udah rasanya buat refund aja deh. Oh nggak, maksudnya dari laba ditahan di usaha lo ituin akhirnya. Iya. Jadi setelah masalah itu selesai, penjualan jadi bisa ready stock gitu loh Mas. Yang tadinya PO ada ready stock. Terus bertambah sampai akhirnya yaudahlah kita bikin molding outsole aja gitu loh. Itu belum ngena tuh Mas. Setelah berapa bulan jadi outsole baru saya mikir. Perasaan 4 bulan yang lalu saya lagi pusing-pusingnya ya. Ya karena harus refund uang dengan pada saat itu nominalnya gede Mas. Iya. Iyalah 2000. Iya kan 2000 piece, DP ada yang lunas, ada yang DP gitu kan. Itu kan udah pusing banget lah. Ribet banget tuh. Minta balik DP ke pabriknya alasan AUL. Ya udah kita nggak mau berdebat gitu kan. Jadi pakai cash flow dari perusahaan. Iya. Nah, setelah itu berjalan ya nikmat Mas, alhamdulillah. Dipertemukan dengan orang yang tepat. Masya Allah. Tapi bukan berarti lancar gitu ya, enggak lah. Kita pernah ditipu juga. Cuma saya tidak pernah membawa masalah ini terlalu serius gitu loh Mas. Jadi ya udahlah, berarti bukan rezeki saya gitu kan. Tapi sampai akhirnya ketika saya pada saat itu masih sebulan jualan 5.000 sebulan gitu kan. Ya Allah pengen dong 10.000 gitu kan. Berdoa terus dikasih ujian dengan dipertemukan dengan vendor yang nakal gitu kan. Ya sampai akhirnya saya ditemukan dengan pabrik sekarang ini ya. Ini berarti sendiri ya pabrik? Bukan. Enggak, ini vendor juga kan? Vendor juga ya. Tapi ya juga. Cukup eksklusif sama dia gitu ya? Cukup eksklusif. Oke. Cukup baik artinya banget. Secara permintaan kita insya Allah dipenuhi sama mereka. Insya Allah. Diprioritaskan gitu ya? Betul. Oke. Betul. Jadi kita misalkan PO yang tadi 3.000 seminggu kan kita PO-nya seminggu Mas. Jadi bukan sebulan. Seminggu misalkan 3.000 udah habis kita bisa request lagi 1.000 lagi dong minggu ini. Langsung dikejar produksinya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya narik ke belakang, ketika dulu saya pengen 10.000 sebulan, belum bisanya karena saya belum pantas pada saat itu. Iya. Ini soal pantas atau enggak ya? Betul, iya. Karena kadang kita mikirnya gampang. Terlalu ini ya. Terlalu simple gitu loh. Ngegampangin gitu kan. Ini 8.000 aja sebulan udah habis nih gitu loh. Jadi kita nambahin 2.000 udah pasti bisa. Tapi kan banyak faktor, gimana kita ada developing karyawannya. Ya kan, gimana kita ngatur PO-nya, gimana kita marketingnya. Sampai akhirnya kata Allah tepat ya, mau sebulan 30.000 ya lu bisa gitu. Iya sih ya. Balik lagi. Karyawan lu berapa sekarang, Bro? Apa? Karyawan? 36. 36. Itu semuanya 36. Di Bandung? Di Baros ya. Baros itu Bandung ya? Cimahi ya. Itu yang paling banyak apa? Paling banyak marketing. Marketing lah ya? Iya, paling banyak marketing. Sama gudang. Gudang paling banyak. Oh, gudang lu masih sendiri? Gudang udah ada sendiri di sana. Enggak pakai warehouse or vendor gitu enggak? Enggak, sendiri. Oh, oke. Dan paling banyak penjualannya kemana sih? Di Indonesia. Enggak, maksudnya Jawa, daerah mana? Jawa Barat? Iya, Jawa. Justru di Bandung kita baru kena di tahun 2021, Mas. Karena kalau Bandung itu kan memang banget. Iya kan? Udah standarnya udah gede. Standarnya banget. Tinggi banget kan. Ya. Akhirnya lu bisa masuk berkompetisi. Itu di situ, itu gimana? Jadi awalnya udah insecure sendiri gitu loh. Anak Bandung
standarnya gede banget gitu kan. Ya udah saya jualannya di luar Bandung, kayak misalkan kebanyakan customer saya di Jakarta. Jakarta bukan berarti seleranya rendah gitu ya, tapi dia lebih open aja sih. Gitu loh. Yang penting bagus, terjangkau, ya udah beli gitu kan. Gua suka pasti beli gitu kan. Daerah-daerah Jawa, Solo, Jogja. Tapi kalau Bandung tuh pilihannya banyak banget. Pilihannya banyak banget. Dan pilihan baik dari harganya nggak terlalu mahal. Terus juga standarnya tinggi. Maksudnya banyak. Lo harus bersaing dengan banyak brand juga ya. Betul. Bro, dengan banyak persaingan brand ini gue pengen tahu deh, apa sih yang membuat lo jadi beda sama yang lain? Maksudnya sepatu ini kan juga bisa dibuat sama brand apapun gitu loh. Terus apa yang membuat lo beda sama yang lain? Jadi kita tuh emang konsepnya kayak gini Mas. Kita harga boleh murah, tapi dari konten, dari sisi bahan material gitu ya, material terus desain, jangan asal jadi gitu loh. Oke. Anak-anak udah kebetulan sekarang tim saya sedang solid-solidnya nih. Masya Allah. Dia udah mulai mengerti gitu loh Mas. Jadi karena sekarang gampang Mas, tinggal buka marketplace, kita ketik sepatu udah keluar gitu kan. Banyak macam A I U E O. Iya betul. Ya itu kan jadi patokan kita. Kita tuh bukan yang termurah, ada yang lebih murah. Ada yang lebih murah lagi. Ada yang lebih mahal daripada kita. Betul. Tapi lihat, yang lebih mahal dari kita bisa kejual sekian ribu gitu kan. Ya makanya kita juga kan kayak misalkan belanja online kan ada salah size Mas. Misalkan kegedean, kekecilan. Kita nggak ribet prosesnya Mas. Silahkan ditukar tapi ongkos kirim ditanggung oleh customer. Kecuali emang kalau salah dari kita ya kita akan nanggung bolak-balik gitu loh. Maksudnya kita juga after salesnya memperhatikan juga gitu. Iyalah, jadi jangan harus semata-mata laku ya udah lu nggak bisa stoknya habis gitu kan. Maintainnya susah ntar. Dari dulu saya maksudnya kalau misalkan ada yang mau tukar atau apa cacat, karena kan ya balik lagi walaupun udah di QC sama kita ya pasti ada yang lolos aja gitu kan. Nah kita nggak akan mempersulit proses itu gitu loh Mas. Jadi banyak hal ya, artinya dari kualitas lo benar-benar lo jaga ya. Udah pasti. Artinya misalnya dengan harga yang cukup terjangkau cukup terjangkau tapi kualitas bisa diadu dengan harga-harga di atas itu gitu. Insya Allah. Terus lo sangat memperhatikan hubungan sama customer berarti? Oh iya. Kalau loyal customer ada yang dia tiap sebulan ada dibeli itu ada nggak? Ada beberapa kali. Jadi gini mas, ada kejadian lucu. Sebelum kita ada di titik ini gitu ya, di mana pada saat corona kita harus nge-refund uang, kita tuh jarang komentar mas. Jadi itu tuh diskusi antara customer dengan customer. Jadi customer yang pro sama kita, sama yang kontra sama kita. Lu penipu lu. Jadi dijelasin sama customer, bukan menipu gitu loh. Ini emang kan udah dijelasin sebenarnya gini-gini. Jadi dialog itu tuh malah kita, ini. Iya, antara customer bukan antara kita. Karena kita bukan yang ngebiarin biar ada perdebatan ya. Karena kan percuma juga gitu loh. Kita ngeladenin orang-orang yang seperti itu. Jadi lebih baik kita ya udah soft aja deh. Karena balik lagi kita nggak ada niatan buat nipu gitu. Itu Masya Allah ya, berarti yang hubungan sama customer ini penting ya buat kita semua ya. Artinya ada beberapa juga yang penting gue kejual dan bahkan gue pernah dengar salah satu owner brand parfum Indonesia, ya mungkin semua orang udah tahu lah, terkenal banget sekarang brandnya. Dia bilang waktu itu di Instagramnya kalau dia pernah balas semua followersnya di Instagram brandnya dia sendiri. Dia baca satu-satu. Dia balesin juga. Kenapa? Karena dia banyak dapat insight dari komen-komen para followersnya si brand ini gitu loh. Dan itu ternyata memang benar sih ya. Karena kadang-kadang kita kan butuh insight dari angle yang berbeda kan. Artinya kalau misalnya kita bilang dari insight dari kita aja sebagai owner dari tim kita, dari sisi kita nih, kadang kita bisa lepas dari angle yang lain. Ada beberapa angle yang mungkin luput dari kita gitu. Lo seberapa banyak komunikasi, bukan hanya sama customer ya. Artinya kalau gue tuh kan kadang ngobrol sama Irwan, sama istri gue, sama Kia, terus sama tim juga kan. Brainstorming tentang brandnya kita gitu loh. Kalau lo ngobrol sama istri, wah, sama istri udah jarang. Udah jarang ya malah ya? Saya ngobrolnya sama tim gitu loh. Oh, sama tim ya? Iya, sama tim. Kalau istri sekarang apa? Maksudnya dulu kan admin katanya. Iya, sekarang udah lepas aja deh IRT, gitu ya? Iya, ibu rumah tangga. Fokus sama anak aja? Fokus sama anak. Anak 2? Anak 2 alhamdulillah. Oh, umurnya berapa sih sekarang? Yang gede mau ke 6 tahun, yang kedua 3 tahun. Oh, beda 3 tahun ya, Masya Allah. Gue dengar-dengar nih ada juga pernah ngirim sampai ke Asia Tenggara. Ada Brunei, Filipina, Malaysia. Bisa ke sana karena online kah? Karena online. Karena online. Karena online. Apa respon mereka? Ada nggak
Dulu kan zaman PO tuh Mas. Kalau PO kan ya dia kita nge-ads gitu ya. Terus gimana sampai akhirnya mungkin organiknya dapat kita. Akhirnya dia ikutan tuh. Dia nggak percaya lah pada saat itu harga segitu bisa ya PO gitu kan. Maksudnya nggak percaya pas setelah dia PO jadi lalu barang dikirim dan diterima oleh dia. Ya alhamdulillah responnya positif gitu loh. Sampai ada yang buka di sini ya pengennya gitu kan temannya. Alhamdulillah dapat feedback yang positif di mana kita juga makin tambah semangat lagi lah. Lo ada rencana memang untuk nguasain, maksudnya gini, Indonesia ini kan marketnya luas banget ya. Gue pernah ngobrol sama salah satu praktisi bisnis juga. Beliau ngomong bahwa lo kalau memang mau main keluar, lo kuasain dulu market Indonesia sebenarnya. Karena market Indonesia tuh luas banget, bahkan brand-brand yang luar Indonesia pengen nguasain market Indonesia karena luas banget kita, pasar kita ini gede banget gitu. Betul. Sekarang lu kan udah ada beberapa negara tuh tadi ya, kayak Malaysia, Filipina, Brunei. Sebenarnya kalau misal dari strategi kalian ya, Thunder Bear ini itu mau benar-benar nguasain market Indonesia dulu, apa memang paralel ya udahlah nyolek-nyolek negara-negara lain juga gitu? Atau gimana? Kalau saya fokusnya pengen di Indonesia dulu Mas. Di Indonesia ya? Sebelumnya juga kita ada tawaran dari salah satu official retail di Jepang. Untuk masuk ke sana gitu kan. Gila standar Jepang sih, ya, Masya Allah banget loh. Itu dia Mas, kita yang bikin gak pede itu standar fashion Jepang itu udah itu lebih ngeri di atas gitu kan. Jadi kita pernah ngeluarin salah satu artikel namanya Cicero. Itu emang apa Cicero? Kita developnya agak lumayan. Jadi gimana caranya kita biar punya identitas sendiri gitu kan. Sampai akhirnya keluarlah Cicero dengan motif flame-nya. Nah, menurut mereka desain seperti ini sangat laku di sini. Oh ya, di Jepang? Yes. Ada sih gambarnya pengen lihat. Cicero ada yang flame, pokoknya ada di Instagram gitu ya. Nah itu kita kurang pede ya kenapa? Karena di kita kan belum stabil Mas, kayak misalkan suede. Kita udah pesen yang ini, tiba-tiba nanti PO berikutnya beda lagi. Oh, udah beda model gitu ya? Udah jenis suede-nya. Oh, gitu, jenis suede-nya, oke. Materialnya gitu kan. Jadi antara mau dan enggak tuh campur aduk gitu loh Mas. Jadi sampai akhirnya yaudahlah dipending dulu, berarti belum waktunya kita fokus di pasar Indonesia aja dulu. Maksudnya fokus di Indonesia dulu? Di Indonesia. Tapi ini benar sih, gue pernah ngobrol sama ini Tom, sama salah satu seorang brand owner juga ya. Dia ada produknya itu dijual sampai dia punya orang memesan lah produknya. Dia tuh jauh berkali-kali lipat dari kapasitasnya dia. Tapi dia mengiyakan. Bilang, ini kapan lagi nih dapat banyak segini nih. Udah jalan gitu kan. Ternyata nggak sanggup loh Tom, nggak sanggup. Sampai bahasanya tuh ya dia secara reputasi jatuh jadinya. Pasti. Karena tidak bisa memenuhi itu. Betul. Dulu misal kapasitasnya misalnya ya kita bilang 10, enggak, 1.000 misalnya, tapi ini permintaannya sampai 100.000 misal gitu. Dan dia iyakan gitu. Dan tidak bisa dipenuhi itunya, akhirnya reputasinya jatuh. Dan akhirnya dia ambil hikmahnya itu. Kalau kita memang ngerasa nggak sanggup, pastinya kita kan ada hitung-hitungan matematikanya nih, ya di bisnis kita gitu kan. Oh berarti ya jangan dulu, jangan dipaksain. Naik boleh, tapi pelan-pelan aja naiknya gitu loh. Itu harga kita jadi ngerasain prosesnya nggak sih? Betul. Nikmatnya proses itu pelan-pelan sampai di titik di sini gitu kan, ketemu gitu. Dan itu gue ngerasain juga sih, gue sama kita kan berempatnya lagi bangun bisnis kita juga ya. Gua, Shiren sama Kia sama Irwan. Yang kita jalanin fashion yang di Zaskia Sungkar sama Zashi atau sekarang mau berubah nama brand sih nanti Zashinya. Naiknya juga Masya Allah pelan. Ada tuh yang kita langsung ledakin segini. Terus gue coba ambil pengalaman dari teman-teman yang lain juga kan. Oke lah pelan-pelan dulu deh. Yang penting target yang kita capai, kecapai terus tuh gitu loh. Pelan-pelan naiknya, tahun depan naik lagi. Terus kan, wah ini segini aja bisa, kayak gitu kepikiran. Segini aja bisa, kayak yang lo bilang 8.000 tadi. Segini aja bisa, berarti tahun depan kita bisa 3 kali lipat dong. Itu ada tuh. Namanya rasa rakusnya, greedy-nya gitu kan. Betul. Bisa gitu. Ya. Jadi ngerasa. Iya, kita terlalu pede. Bisa nih. Kan ada pepatah yang bilang kalau cepat naik cepat turun juga gitu ya. Nah, jadi pelan-pelan jadi ada proses yang bisa dilalui dan kita tahu ya. Oh ada pembelajarannya, ada hikmah ini. Betul. Trial errornya tuh jelas gitu ya. Iya. Masya Allah. Itu dia Mas. Gue pernah dengar juga lo pernah bilang kalau bisnis
menjadi media untuk ibadah? Oh iya betul Mas. Insya Allah gitu ya. Walaupun saya juga masih belum sempurna Mas gitu loh. Jadi kayak sholat masih suka telat gitu kan. Tapi minimal gini loh. Tapi sholat yang penting. Oh iya harus itu Harus, ya. sesuatu jangan sampai terlewat lah. Ya. Apalagi yang wajib gitu kan. Ibadah itu ya bagi saya dulu saya bukan terlahir dari orang yang berada. Sampai akhirnya saya dipercaya oleh Allah ada di titik ini. Gitu. Jadi keuntungan saya bukan seutuhnya buat saya. Masya Allah. Tapi ada buat karyawan juga, orang tua, kakak gitu kan, dan saudara-saudara saya. Dulu tuh Mas, pas di 2015 tuh orang tua tuh dikasih kalau pas lagi minta aja. Iya. Walaupun pada dasarnya mungkin orang tua pengennya tiap bulan gitu kan, tapi minta malu. Dan saya juga kurang peka, belum peka. Sampai akhirnya di perjalanan itu saya berdoa lah. Kalau misalkan, ya simpelnya gitu Mas ya bahasanya, kalau misalkan saya lancar lagi usahanya, saya akan ngasih orang tua tanpa harus diminta. Iya. Jadi ya walaupun orang lihat, wah Tommy enak ya sekarang, alhamdulillah. Iya. Tapi beban di pundak saya begitu gitu kan, karena ada karyawan yang harus kita rangkul, ada saudara, ada orang tua gitu kan. Sampai akhirnya saya harus menjadi orang yang punya komitmen. Ketika saya meminta itu dan dikabulkan sama yang di atas, ya saya harus menjalankan. Masya Allah. Jadi ya saya udah selalu bilang ke anak-anak, kita jangan hitung-hitungan gitu loh. Kalau misalkan emang kita ngeluarin 1.000, ya ikhlasin aja gitu loh. Nanti kita akan dibalas berkali lipat. Kalau misalkan ikhlasnya ada gitu kan. Terus juga di anak saya tuh Mas ngerekrut karyawan tuh tidak harus misalkan S1, S2 enggak lah. Itu kalau misalkan ada yang S1 bonus, alhamdulillah berarti dikasih sama Allah yang lebih dari ekspektasi saya gitu kan. Tim saya itu kurang lebih 30% mungkin memiliki masa lalu yang begitu kelam. Kalau misalkan bukan saya yang ngasih kesempatan, siapa lagi Mas gitu. Karena dia juga ada pengen berubah gitu kan. Rata-rata mungkin karena ngelihat dia pas interview tatoan enggak gitu kan. Kalau saya gitu. Dia cerita masa lalunya dan saya juga menjadi pribadi yang kurang baik pada saat itu dan saya mencoba ingin berubah, ya berarti sama gitu kan. Orang ini juga sama ingin berubah dan dia kalau misalkan harus pengen teriak pasti teriak Mas. Kalau misalkan saya nggak dikasih kesempatan ya kapan lagi gitu kan. Nah, sampai akhirnya dia join sama saya, alhamdulillah Mas. Sholatnya rajin gitu kan. Maksudnya dia benar-benar menjadikan masa lalu dia tuh pembelajaran yang sangat berarti untuk perjalanan hidupnya gitu. Jadi yang dimaksud bisnis menjadi media untuk ibadah itu ya berarti ya. Betul, artinya bagaimana kita bisa memahami manusia atau memanusiakan manusia gitu ya. Memanusiakan manusia dan jangan memaksakan sesuatu gitu loh. Iya, yang tadi ikhlas juga gitu ya. Iya, namanya pengusaha pengen melesat tuh, harus ada modal sekian, gimana caranya? Nah, itu janganlah. Ibarat kata kita pelan-pelan aja dulu ya, balik lagi seperti yang tadi dibilang Mas ya, maksudnya yang termahal itu bukan angkanya tapi prosesnya. Proses itu mahal loh, proses mahal tuh benar sih. Maksudnya nggak ada yang jualan kan. Ya kita mengalaminya sendiri gitu loh. Dan pasti ada hikmahnya. Maksudnya pun kita misalkan harus rugi, ya jangan ingat ruginya. Kita kan pasti pernah untung juga gitu sih, biar kita tetap jaga mood aja deh gitu. Kalau kita ngomongin kehidupan kita nggak lepas dari orang tua. Betul. Tapi gue dengar lo beberapa kali sebutin kakak lo. Lo seberapa dekat sama kakak lo? Jujur kalau dekat ngobrol kita nggak pernah Mas. Nggak pernah ya? Betul. Tapi kenapa tadi lo bilang kok kakak ini? Karena gini, seiring dewasa, saudara saya cuma kakak saya gitu loh. Oh gitu. Karena dulu tuh saya dicap sebagai apa ya? Jadi saya kalau punya keponakan kecil nih, pasti orang tuanya bilang, ya wah saya, bibi saya bilang, jangan kayak Tommy itu gedenya, gitu. Jadi saya selalu dekat dengan kakak. Tapi kita nggak pernah ngobrol, jarang ngobrol. Tapi ketika kakak saya sedang kesulitan ataupun saya sedang kesulitan, kita dengan cepat langsung peka aja gitu loh. Lagi butuh uang berapa? Langsung kayak gitu. Langsung kayak gitu. Langsung kayak gitu. Tanpa harus ngomong ya? Tanpa harus ngomong. Itu makanya itu kakak saya mungkin spesial, salah satu yang spesial hidup saya. Masya Allah. Ya, kebetulan dia cewek juga gitu kan, jadi saya sebagai pelindung dia juga selain suaminya. Masya Allah. Selain papa saya juga kayak gitu. Papa mama masih ada ya? Alhamdulillah. Gue penasaran mas sepatu lo mana sih? Ada. Coba kita lihat deh.
Masya Allah. Kalau ngelihat ini memang langsung kebayangnya ke arah satu merek ya? Iya betul, satu merek. Ya, ke satu merek ya? Sudah terkenal. Iya sih. Memang kenapa lo maksudnya memang ke arah situ, Tom? Artinya? Thunder Bear itu peminatnya itu usianya di 18 sampai 24. Oke. Nah, baru bergeser ke 25 sampai 35 tuh di tahun 2022, Mas. Oke. Terus maksudnya kalau umur di 18-24 itu kan semua kan banyak yang brand-brand sepatu yang umur 18-24 juga banyak kan yang karena kita model-model. kontennya juga ngeadaptasi dari brand luar gitu loh. Jadi konten kita murah, nggak asal-asal foto, enggak lah. Oke. Kita ada konsepnya juga gitu kan. Kita misalkan tune yang lagi hype di brand luar kayak gini nih, kita coba ulik-ulik. Oh dapet nih tune-nya kayak gini loh dari kontennya, tune foto kayak gitu kan. Ya maksudnya makanya Thunder Bear itu penuh cerita banget nih Mas bagi saya. Tom, pengen tahu dong gimana cara mencari inspirasi untuk ide-ide kreatif? Sebelum tidur saya Mas biasanya. Itu benar-benar dari lo apa dari tim sih? Sekarang udah alhamdulillah udah punya tim yang kuat gitu kan ya. Tapi tim kreatifnya? Tim kreatifnya, tapi tetap karena tim kreatif saya tuh range-nya di 22 sampai 25. Oh memang harus umur segitu tuh? Enggak, kebetulan aja. Oh, kebetulan. Alhamdulillah kebetulan aja gitu kan. Jadi mereka masih segar, masih produktif untuk mencari inspirasi yang enggak. Kalau umuran kita kan kayaknya susah gitu kan, masih banyak pikiran gitu kan, paling beberapa masukan suka saya kasih, misalkan dia kan kadang terlalu liar masih di usia segitu kan. Nah kalau misalkan ini atas nama idealis masih bisa, tapi kalau pasar udah susah gitu. Idealisnya masih pada tinggi tim saya tuh, tim kreatif saya. Tapi iya plus minus sih, plus minus karena waktu itu Zaskia sempat di titik dia idealis, tapi akhirnya dia paham juga bahwa memang kita juga harus melihat pasar. Hati-hati tuh. Betul. Karena waktu itu Pak Budi Isman kalau nggak salah sempat sampaikan bahwa dua pembunuh terbesar bisnis itu cash flow, ya kalau cash flow kita ancur-ancuran, sama marketnya nggak ada. Nah ketika kita idealis, tapi idealis ini membawa kita nggak ada marketnya, wah ini bahaya banget buat bisnis. Ini dua pembunuh terbesar, kata beliau seperti itu. Bro, ini yang mana menurut lo yang? Tapi gue jujur ya, gue cakep nih. Iya, ini siluet terbaru kita. Hah? Ini terbaru nih? Baru kita keluar beberapa bulan yang ini lalu. Cakep nih ini. Nah, kalau yang pertama siluetnya ini. Gitu. Dulu Thunder Bear tuh terkenalnya dengan Eastern-nya. Ini bukan anak-anak skate suka pakai gini-gini ya? Iya betul. Kita juga kebetulan ya suka olahraga skate. Oh gitu. Berarti komunitas skater gitu-gitu ya? Iya, benar ya? Skate gitu. Cuma kita secara personal. Skateboard ya? Oh Masya Allah, ini cakep. Cakep ya? Ini juga cakep nih kayaknya. Itu yang paling bestseller dari kita Mas. Ini bestseller kenapa Tom? Ada risetnya nggak? Waduh. Atau ada sebelum lo ini lo ngeriset dulu atau enggak juga Mas. Ketika ini laku deh, analisanya apa? Kita pada situ rilis langsung yang BW. Ini nih ya. Bukan bewok ya? BW. Black white. Sama yang off white. Oke, yang ini coba ini. Ya, ini sama ini. Sama ini coba gini, Toms. Nah, jadi ini rilisan kita masuknya kategori basic series. Basic series ya. Terus yang paling laku? Yang paling laku? Tadinya ini nih. Tadi sama ini. Yang ini. Oke. Tiba-tiba disalip sama ini. Sekarang. Ini boleh tahu nggak berapa nih? Berapa pieces terjual? Udah 100.000 lebih. Masya Allah. Dari itu berbagai platform ya? Iya, berapa lama? 10.000 pertama di TikTok tuh kita 6 bulan jualan. 6 bulan jualan, berarti setahun lah ya? Setahun setengah lah. Setahun setengah tapi itu doang? Iya. Yang model itu doang kan? Ini doang. Ya belum yang lainnya yang ini juga masuk bestseller gitu. Gue pengen tahu dong analisa lo deh, analisa sederhana lo. Kenapa ini bisa terjual paling laku? Artinya kan lo kan perlu evaluasi juga kan, ketika lo mungkin tadi, ya benar ya, ini sama ini sama putih. Tadi kan lo bilang tadi nggak tahu ya, tadi kan awal laku ini nih, tiba-tiba disalip aja ini nih. Apa analisa lo? Karena kan setahun ini kan kita fashionnya bergeser ke 90s tuh, vintage. Oh, oke. Checkerboard kan terkenal klasiknya dapat banget ya. Mix and match sama misalkan dia mau pakai lost fit, chino, masuk Mas. Jadi dengan sendirinya di pertama warna basicnya kan off white ya. Jadi outfit dengan warna apapun masuk aja gitu. Analisa simpelnya seperti itu Mas. Iya, simpelnya gitu ya. Tapi maksud gue kita perlu tahu kenapa kan, dan memang harus ngikutin tren ya. Iya, harus ngikutin tren. Karena apalagi fashion kan berputar kan. Iya. Itu yang tadinya udah zaman dulu nanti laku-laku tiba-tiba di tahun depan. Nah, seperti itu. Masya Allah. Ya. Tapi tadi gue liat kru gue kayaknya kasih kode nih. Ini gimana nih? Boleh nih dikasih. Dengan senang hati.
Aduh kok jadi kayak gini sih? Enggak bercanda ya. Bercanda. Serius juga nggak apa-apa. Jangan, wah bahaya nih bahaya. Nanti besok orang datang nggak mau bawa ini produknya nggak mau bawa. Aduh masya Allah. Toms, kasih ini dong pesan buat pengusaha-pengusaha atau yang baru buka usaha di awal-awal. Tolong kasih ini dong nasihat, saran, masukan, tips buat teman-teman dan buat gue juga. Untuk teman-teman yang mau pengen jadi pengusaha, awali dengan bismillah, percaya jangan memaksakan sesuatu atau kondisi di mana misalkan pasti terbenturnya pengusaha itu dengan modal, nggak ada modal. Padahal ketika kita emang yakin dan tekad kita kuat, pasti ada jalan. Tanpa harus dihadapkan dengan hal-hal yang dilarang oleh agama kita, agama saya khususnya gitu kan. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba dengan hal-hal yang baru gitu loh Mas. Jadi misalkan kayak sistem saya punya uang misalkan dulu 1.500, ya udah jadi ini sistem PO. 1.500-nya buat paid promote, buat endorse atau buat lain-lain. Ketika memang dihadapkan dengan harus modal gede gitu kan, ya udah kita mendingan depending dulu. Kita seadanya karena kalau sudah waktunya gede pasti Allah kasih jalan. Insya Allah. Dari saya gitu aja sih Mas. Untuk para entrepreneur muda nih. Masya Allah. Bismillah. Toms, makasih ya. Sama-sama Mas. Seorang pengusaha muda yang modal awalnya 1,5 juta, sekarang bisa menghasilkan, pernah menghasilkan omset sampai hampir 40M dalam setahun. Keren, Masya Allah. Semoga Allah memberkahi. Amin. Menjaga dan mensukseskan ini luar biasa ya, Insya Allah ya. Amin. Rabbal alamin. Sekali lagi, thank you, Tom. Sama-sama. Mas. Kita langsung pamit. Dan teman-teman semoga bisa mendapatkan pembelajaran dari kisahnya Tommy. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.